Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi geometri pengukuran SD tentang segitiga untuk memenuhi UAS geometri semester 2. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 1. Yang pertama-tama saya Muhammad Soni Sudusin Albab NIM 68. Saya Valuni Sani 64. Saya Salma Fatimah Tuzara NIM 71. Saya Suci Dwindasari NIM 30. Setelah itu kami akan menjelaskan tentang segitiga. Simak baik-baik ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi segitiga, terlebih dahulu kita mengerti isi-isi dari materi segitiga tersebut. Yang pertama, pengertian segitiga. Yang kedua, unsur-unsur segitiga. Yang ketiga, jenis-jenis segitiga. Yang keempat, garis istimewa segitiga. Yang kelima, pengertian teorema Pythagoras segitiga. Yang keenam, luas dan keliling segitiga. Yang ketujuh, contoh soal luas dan keliling segitiga. Dan yang terakhir, kesimpulan segitiga. Nah, di sini yang pertama pengertian segitiga. Ada yang tahu apa itu segitiga? Iya, benar sekali. Segitiga adalah poligon dengan 3 sisi dan 3 titik sudut. Setiap sisi segitiga memiliki panjang yang dapat berbeda-beda, dan setiap sudut segitiga memiliki besar yang dapat berbeda-beda. Segitiga lengkap mengacu pada segitiga yang memiliki kriteria tertentu. Biasanya mengacu pada segitiga yang memiliki semua elemen terdefinisi, yaitu 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga lengkap juga bisa merujuk pada jenis segitiga tertentu, seperti segitiga sama sisi yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang sama besar. Secara umum, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi garis lurus dan memiliki 3 sudut. Materi yang kedua yaitu tentang unsur-unsur segitiga. Unsur-unsur utama dalam segitiga yaitu meliputi yang pertama, 3 sisi. Sisi adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik sudut. Dalam segitiga terdapat 3 sisi yaitu AB, BC, dan AC. Misalnya pada segitiga ABC. Sisi bisa diklasifikasikan berdasarkan panjangnya. Sama panjang yaitu segitiga sama sisi, 2 sisi sama panjang yaitu segitiga sama kaki, semua sisi berbeda panjang yaitu segitiga sembarang. Yang kedua yaitu 3 sudut. Sudut terbentuk dari 2 sisi yang saling bertemu. Dalam segitiga terdapat 3 sudut yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah seluruh sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Yang ketiga yaitu 3 titik sudut. Titik sudut adalah titik tempat 2 sisi bertemu. Dalam segitiga terdapat 3 titik sudut yaitu titik A, B, dan C. Yang keempat yaitu tinggi segitiga. Tinggi adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut dan tegak lurus ke sisi di depannya yaitu alas. Setiap segitiga memiliki 3 tinggi. Yang kelima yaitu median atau garis berat. Median adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut ke titik tengah sisi di depannya. Median membagi segitiga menjadi 2 bagian dengan luas yang sama. Yang keenam, garis bagi atau bisektor. Garis bagi adalah garis yang membagi suatu sudut dalam segitiga menjadi 2 sudut yang sama besar. Yang ketujuh, garis tinggi, median, dan bisektor berpotongan. Titik perpotongannya disebut titik berat atau centroid untuk median, titik orthocenter untuk tinggi, titik incenter untuk garis bagi. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis segitiga. Berikut adalah beberapa jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisi, yang pertama segitiga sama sisi. Segitiga dengan ketiga sisi yang sama panjang. Contohnya, jika sisi AB sama dengan BC sama dengan CA sama dengan 6 cm, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Yang kedua, segitiga sama kaki.
yaitu segitiga dengan dua sisi yang sama panjang. Contohnya, jika AB sama dengan AC sama dengan 5 cm dan BC sama dengan 4 cm, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga dengan ketiga sisi yang berbeda panjang. Contohnya, jika AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 5 cm, AC sama dengan 6 cm, maka segitiga ABC adalah segitiga sembarang. Selanjutnya, berdasarkan besar sudut. Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga dengan satu sudut yang siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, segitiga lancip. Segitiga dengan semua sudut yang lancip atau kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga dengan satu sudut yang tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Nah, di sini masuk ke materi yang keempat, yaitu garis istimewa segitiga. Garis istimewa pada segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut atau satu sisi dengan sisi di hadapannya dengan aturan khusus. Terdapat 4 jenis garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, garis tinggi, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Yang kedua, garis bagi atau bisektor sudut, yaitu garis yang membagi sudut segitiga menjadi dua sudut sama besar, ditarik dari titik sudut ke sisi di hadapannya. Yang ketiga, garis berat atau median, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Yang keempat, garis sumbu atau sumbu simetri sisi, yaitu garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Baik, di sini kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu pengertian teorema Pitagoras segitiga. Teorema Pitagoras adalah prinsip dasar dalam matematika yang menyatakan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat. Teorema ini menyatakan bahwa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, di mana A dan B adalah panjang sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku atau kaki segitiga. C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Yang selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu luas dan keliling segitiga. Yang pertama, luas segitiga. Luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi, atau juga bisa disebut dengan setengah kali A kali tinggi. A itu adalah alas yang merupakan panjang salah satu sisi segitiga, biasanya sisi di bawah. T itu adalah tinggi, yang merupakan garis tegak lurus dari sudut yang berhadapan dengan alas ke alas itu sendiri. Luas segitiga dihitung untuk mengetahui beberapa besar daerah yang terdapat di dalam segitiga tersebut. Yang kedua, keliling segitiga. Rumusnya, keliling sama dengan A tambah B tambah C. A, B, dan C adalah panjang ketiga sisi segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah total dari panjang seluruh segitiga yang berguna untuk mengetahui panjang keseluruhan sisi luar segitiga. Contoh soalnya, diketahui sebuah segitiga memiliki alas 10 cm, tinggi 6 cm, sisi segitiga 7 cm, 8 cm, dan 10 cm. Hitunglah luas segitiga dan keliling segitiga dengan cara luas segitiga. Rumusnya, luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali alasnya 10 cm, tingginya 60 cm, sama dengan 1/2 dikali 10 kali 6 cm itu menghasilkan 60 cm, sama dengan 1/2 dikali 60 cm. 1/2 dikali 60 cm sama dengan 1 dikali 60 cm, 60 cm per 2.
sama dengan 30 cm. Jadi luas segitiga adalah 30 cm kubik. Yang kedua, keliling segitiga. Menggunakan rumus keliling sama dengan A tambah B tambah C. A-nya 7 cm ditambah 8 cm, C-nya 10 cm. Jadi kelilingnya segitiga itu 7 ditambah 8 menghasilkan 15 cm ditambah 10 cm sama dengan 25 cm. Jadi keliling segitiga adalah 25 cm. Sebelum menutup tentang materi segitiga, di sini terdapat kesimpulan segitiga. Kesimpulannya, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Dengan memahami konsep dasar segitiga, termasuk jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, dan teorema Pythagoras, kita dapat lebih mudah menganalisis dan mengaplikasikan geometri dalam berbagai bidang. Segitiga memiliki peran penting dalam matematika dan berbagai aplikasi praktis seperti arsitektur, teknik, dan desain. Dengan demikian, memahami konsep segitiga dapat membantu kita dalam memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang efektif.